Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliani dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ghazali Sopeng, serta PKDP tahun 2025 BTP UIN Alauddin Makassar. Kali ini saya akan menampilkan video praktik mengajar sebagai salah satu tugas dari pelatihan PKDP. Materi yang saya ambil adalah terkait pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan yaitu Discovery Learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Ya, Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama mengikuti perkuliahan sejarah pendidikan Islam. Salawat dan salam kita terapkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi suri teladan dan Sebelumnya saya absen dulu ya. Arman, Hidayatullah, Andias Tahun Husna, Ibu Fatahur Rahman, Mufadila. Oke, hadir semua ya. Baik, sebelum memulai perkuliahan pada siang hari ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama ya. Ada yang bisa memimpin doa? Saya Bu. Ya, silahkan Arman. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dalam hati. Doa dimulai. Selesai. Ya, sebelum kita awali pembelajaran, kita screening dulu cairkan suasana. Punya atau petunjuknya itu atau ya, jadi kalau saya bilang pagi, kalian satu, kalau kalau siang aku dua, kalau malam aku tiga kali. Ya, salah lagi mulai disuruhnya. Oke. Pagi, siang, malam, pagi, malam, pagi, siang, malam, pagi, siang. Oke. Nah, baik. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pendidikan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Nah, ada yang bisa memaparkan atau mengingat kembali? Saya Bu. Ada? Ya, silakan. Jadi pendidikan Rasulullah dimulai pada masa keluarga, baru dilanjutkan ke sahabat Bu. Ya, bagus. Ya, ada lagi? Ya, silakan Fadila. Pendidikan pada masa itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, selanjutnya dilakukan secara terang-terangan. Ya, sebelum kita masuk ke materi, saya akan menampilkan dulu sebuah video. Dan simak ya. Melalui dari tujuan terang sebagai besar institusi dari 3 sampai sekolah pondok universitas dan untuk menantang dihancurkan. Dan berbagai daerah terbatasannya seperti guru mengajar tentang panggilan semasa dulu. Para sederhana dan tegaan akan bilangnya waktu mengajarnya berharga hampir setahun. Perasaan di sini pun mereka bukan kuliah asik. Luka Israel merayakan Palestina merupakan khawatir akan memiliki sangat ketegangan kepada sistem pendidikan.
Menurut data estimasinya, sekitar 625 anak sudah dapat Islam. Ya, dari video yang saya tayangkan tadi, kita sama-sama melihat bagaimana susahnya itu pendidikan di Palestina. Ya, meskipun mereka selalu menjajah dan sebagainya, tetapi mereka semangat menimba ilmu. Baik, untuk pertemuan pada siang hari ini, ada unsur CPMP yang akan kita bahas adalah mahasiswa mampu menguraikan dinamika perjalanan dan jalan pendidikan Islam pada masa mulai dari zaman klasik hingga modern. Kemudian, kalau membahas tentang Khulafaur Rasyidin, khulafa artinya dari kata khalf ya, jamaknya khulafa. Rasyidun itu artinya cerdas, Rasyidin. Ada yang tahu siapa nama-nama sahabat Nabi yang termasuk dalam Khulafaur Rasyidin? Yang pertama, siapa lagi? Siapa lagi? Kemudian ya. Jadi sekarang saya akan membagikan pembahasannya. Ya. Jadi ada yang tugas kalian adalah mencari informasi terkait bagaimana kondisi pendidikan Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ya, ini lembaga Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Utsman. Sudah selesai, kita
mulai daripada masa Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa pada masa Abu Bakar ini terjadi berbagai macam gejolak, apakah itu dengan pemberontakan, apalagi ya pokoknya adalah pemberontakan dari kaum yang tidak begitu ini, karena semenjak wafatnya Rasulullah itu ini yang diperebutkan kekuasaan, siapa yang akan mengganti khalifah pada masa ini. Rasulullah wafat juga, dia tidak menjelaskan bagaimana tata cara memilihkan penggantinya. Dari empat Khulafaur Rasyidin ini kan yang mati karena yang wafat karena sakit itu hanya Abu Bakar As-Siddiq, yang ketiganya itu dibunuh. Oke, baik, saya kira ini saja. Barangkali masih ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Telah mendengarkan tadi presentasi dari perwakilan kelompok dari kelompoknya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Meskipun ada perbedaan, tetapi kita harus apa? Menghargai, ya, kita harus menghargai pendapat, saling menerima, tidak boleh ekstrem. Apakah pendapat saya benar, tetapi kita harus saling toleransi juga. Oke. Ini ya. Nah, ada yang bisa baca itu? Ya. Nah, di sini ya mengatakan bahwa tentang menuntut ilmu al dan dunia pada ini ilmu. Kemudian waman dan terakhir pada ini ilmu. Kemudian waman dan pada ini. Jadi siapa yang menginginkan dunia maka hendaklah ia menuntut. Nah, siapa yang menginginkan akhirat maka hendaklah yang menuntut dunia. Kemudian ya, siapa yang menginginkan keduanya dunia dan akhirat maka hendaklah menuntut dunia. Jadi itulah pentingnya harus kita semangat untuk menuntut. Baik, barangkali ada yang mau memberikan kesimpulan dari apa yang kita nantikan live. Ibu. Ya. Jadi, pendidikan pada zaman Khulafaur Rasyidin ini pada umumnya masih sama dengan keadaannya pada pendidikan pada zaman Rasulullah. Ya, betul sekali. Ada lagi? Ibu, meskipun sederhana, pada masa Khulafaur Rasyidin ini sudah diperhatikan berbagai komponen seperti misi, tujuan, kurikulum, pembiayaan, dan lain-lain. Ya. Baik, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup. Mari kita menutup perkuliahan pada siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.